Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Maulana dengan NIM 20 30 80 10 49. Pada hari ini saya ingin memaparkan materi PPT saya yang berjudulkan kelas reptilia. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah taksonomi hewan yang diampuh oleh Ibu Novitasari SPTN Biotek. Baiklah, sebelum jauh dalam membahas materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memahami tentang dasarnya terlebih dahulu, yaitu pengertian dari hewan reptil. Apa sih definisi dari reptilia itu? Kata reptilia berasal dari bahasa Latin, reptans, yang artinya melata atau merayap. Jadi, reptilia merupakan hewan yang menggunakan perutnya sebagai tumpuan untuk bergerak dalam beraktivitas. Hewan reptil merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang yang berdarah dingin dengan ciri khas yang menutupi seluruh tubuhnya. Hewan reptil pertama kali muncul lebih dari 300 juta tahun lalu dan menghasilkan banyak keturunan yang unik. Salah satunya dinosaurus. Pada saat ini telah dikenal lebih dari sekitar 8.700 jenis reptil yang menghuni di setiap benua, kecuali benua Antartika. Adapun karakteristik umum kelas reptilia. Yang pertama adalah bersisik atau menanduk. Beberapa ada yang memiliki kelenjar pada permukaan kulitnya. Yang kedua adalah reptilia merupakan tetrapoda, yaitu mempunyai 2 pasang anggota gerak. Masing-masing mempunyai 5 jari dengan kuku-kukunya yang tajam. Yang ketiga yaitu jantung yang tidak sempurna, terdiri dari 4 tulang, 2 auricula atau serambi, dan 2 ventriculus atau bilik. Biliknya itu terdapat sekat yang belum sempurna. Yang keempat adalah bernapas dengan paru-paru. Pada umumnya, penyu bernapas dengan kloaka. 5. Hewan berdarah dingin atau yang sering kita sebut dengan poikiloton. Suhu tubuh hewan ini tergantung pada lingkungan. Yang terakhir atau yang keenam adalah fertilisasi terjadi di dalam tubuh. Hewan reptilia ini memiliki alat kopulasi dan telurnya bercangkuk tipis. Adapun klasifikasi reptilia. Reptilia memiliki 4 ordo, yaitu 1. Ordo Crocodilia yang meliputi buaya. Yang kedua adalah ordo Rhynchocephalia yang meliputi tuatara. Yang ketiga adalah ordo Squamata yang meliputi kadal dan ular. Yang keempat adalah ordo Testudinata meliputi kura-kura dan penyu. Baiklah, yang pertama adalah ordo Crocodilia. Ordo dari Crocodilia ini merupakan ordo yang berukuran besar yang muncul dan berkembang sekitar 83,5 juta tahun yang lalu pada periode Cretaceous akhir. Ordo Crocodilia ini merupakan kerabat terdekat dari kelas Apes atau burung-burungan. Ciri-ciri dari ordo Crocodilia yaitu yang pertama adalah bentuk tubuhnya seperti Lacertilia atau Sauria, tetapi ukurannya lebih besar. Yang kedua, kulitnya tebal, terdiri dari zat tanduk dan di bawahnya terdapat tulang. Ordo Crocodilia ini terdiri dari 3 famili, yaitu yang pertama adalah famili Alligatoridae, yang kedua adalah famili Crocodilidae, yang ketiga adalah ordo atau famili Gavialidae. Yang pertama adalah famili Alligatoridae. Famili Alligatoridae ini merupakan famili yang berasal dari ordo Crocodilia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah
Gigi pada rahang bawah tepat terpasang pada lubang di rahang atas, sehingga tidak terlihat ketika mulutnya tertutup. Yang kedua adalah sisik pada tubuh bagian belakang tidak mempunyai lubang sensor. Contoh spesiesnya adalah alligator mississippiensis dan Melanosuchus niger. Dapat dilihat pada gambar di samping, yang paling atas merupakan alligator mississippiensis atau alligator dari Amerika. Yang gambar paling bawah adalah Melanosuchus niger atau buaya kaiman berwarna hitam, berasal dari Sungai Amazon atau dari Brazil. Yang kedua adalah famili Crocodilidae. Famili Crocodilidae ini merupakan famili dari buaya, tetapi buas, berbeda dengan famili sebelumnya tadi, yaitu famili Alligatoridae. Famili Crocodilidae memiliki ciri-ciri, yaitu satu, pada setiap sisi di rahang atasnya terdapat takik yang menjadi tempat untuk 4 gigi dari rahang bawah di saat menutup mulutnya. Yang kedua adalah pada lidahnya terdapat kelenjar garam yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam di dalam tubuh saat berada di lingkungan air asin atau air laut. Contoh spesiesnya adalah Crocodylus acutus dan Crocodylus mindorensis. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang paling atas merupakan Crocodylus acutus atau buaya dari Amerika. Memiliki struktur tubuh yaitu corak hitam pada bagian atasnya. Yang paling bawah adalah gambar dari Crocodylus mindorensis atau buaya dari Filipina. Yang ketiga adalah famili Gavialidae. Berbeda dengan famili Crocodilidae dan famili Alligatoridae, famili Gavialidae ini mempunyai moncong yang tipis dan runcing. Famili ini hanya terdiri dari 2 spesies saja, yaitu Tomistoma skelegeli dan Gavialis gangeticus. Dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar bagian atas merupakan contoh Tomistoma skelegeli atau yang sering kita sebut dengan buaya sepit atau senyulong. Yang gambar bagian bawah merupakan Gavialis gangeticus atau sering kita sebut buaya pemakan ikan. Buaya ini berasal dari wilayah India. Yang kedua adalah Ordo-Rhynchocephalia. Ordo-Rhynchocephalia ini merupakan ordo reptil yang mirip seperti kadal, tetapi bukan mirip dengan kadal. Ordo ini hanya mencakup 1 spesies hidup saja, yaitu Tuatara, yang hidup di Selandia Baru. Ordo ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang satu, tidak mempunyai telinga bagian luar. Yang kedua adalah mempunyai kait di bagian punggung seperti perpanjangan dari tulang rusuk. 3. Terdapat lekukan di sekeliling bola matanya. 4. Pejantannya itu tidak mempunyai penis, sehingga tidak dapat melakukan kopulasi. Ordo ini hanya ada di New Zealand atau Selandia Baru, dan hanya ada 2 spesies yang masih hidup, yaitu Sphenodon gunteri dan Sphenodon punctatus. Dapat dilihat pada gambar ini, contoh dari Ordo-Rhynchocephalia ini adalah Sphenodon gunteri dan Sphenodon punctatus. Yang ketiga adalah Ordo Squamata. Squamata berasal dari bahasa Latin squamatus yang artinya bersisik atau memiliki sisik. Jadi, ordo squamata ini merupakan ordo yang memiliki ciri-ciri, yaitu tubuhnya ditutupi oleh sisik yang terbuat dari bahan tanduk. Sisik tersebut akan mengalami pergantian secara periodik yang disebut dengan molting.
Bentuk dan susunan sisik-sisik ini penting sekali sebagai dasar klasifikasi, karena polanya akan cenderung tetap. Ordo squamata memiliki subordo. Nah, subordonya itu terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Subordo Lacertilia atau Saulia. Yang kedua adalah subordo Ovidia atau Serpentes. Yang ketiga, subordo Amphisbaenians. Pertama adalah subordo Lacertilia atau Saulia. Subordo ini mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Umumnya kecil, kecuali pada biawak dan komodo. Bentuk biawak dan komodo itu besar. Yang kedua, mulutnya dilapisi zat tanduk. Ketiga, umumnya mempunyai kaki. Ada juga yang memiliki sayap seperti pada gambar di bawah. Yang keempat, rahangnya kaku, dan yang terakhir mempunyai kelopak mata. Contoh spesies dari subordo Lacertilia atau Saulia ini adalah Bronchosella jubata dan Draco obscurus. Dapat dilihat pada gambar ini, kadal yang warna hijau itu merupakan Bronchosella jubata atau sering kita sebut dengan bunglon surai. Gambar kadal yang memiliki sayap tersebut merupakan Draco obscurus atau kadal terbang dengan bintik kehitaman. Kedua adalah subordo Ovidia atau Serpentes. Subordo ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Tidak mempunyai tulang dada. Yang kedua, tulang rusuknya banyak sekali. Dan ketiga, tidak mempunyai kaki. 4. Rahang dapat terbuka lebar. 5. Tidak mempunyai kelopak mata. Berbeda dengan subordo Lacertilia ini. Keenam, tidak mempunyai telinga bagian luar. Yang ketujuh, atau terakhir, lidahnya bercabang. Contoh spesiesnya adalah Ahaetula prasina dan Bungarus candidus. Dapat dilihat pada gambar, ular yang berwarna hijau tersebut merupakan spesies Ahaetula prasina, atau sering kita sebut dengan ular gadung, atau juga dapat disebut dengan ular pucuk, karena strukturnya kepalanya mirip seperti ular itu, bagian pucuk daun pada tanaman gadung. Pada gambar ular yang belang-belang tersebut merupakan Bungarus candidus atau ular weling. Ular ini sangat berbahaya karena memiliki bisa yang mematikan. Terakhir adalah subordo Amphisbaenians. Subordo ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah tubuhnya panjang dan langsing. Dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, kulitnya itu bersegmen, melingkar seperti cincin. Itu kulit bersegmen itu seperti cacing tanah. Contoh spesiesnya adalah Amphisbaenia fuliginosa dan Rhinera floridana. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang gambar pertama itu merupakan Amphisbaenia fuliginosa atau yang sering kita sebut dengan kadal cacing berbintik hitam putih. Yang gambar kedua itu merupakan Rhinera floridana atau kadal cacing dari Florida. Baiklah, yang terakhir ini merupakan ordo Testudinata. Ordo ini mudah dikenali karena memiliki tempurung atau cangkang di tubuhnya. Ordo ini mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Bentuk tubuhnya bulat. Yang kedua, perisai atau karapaksnya itu melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk. Yang ketiga, bernapas dengan kloaka atau bagian saluran pembuangan pada pencernaan. Yang terakhir merupakan hewan yang hidup di air laut mempunyai kaki pipi. Nah, kaki pipi ini mempunyai fungsi untuk kura-kura atau penyu itu untuk berenang. Sedangkan
Hewan yang hidup di air tawar kakinya berjari dan berkuku. Biasanya itu berfungsi untuk berjalan. Contoh spesiesnya adalah Helsemis spinosa dan Lepidoselis olivaceae. Dapat dilihat pada gambar di slide ini. Gambar yang pertama merupakan spesies Helsemis spinosa atau sering kita sebut dengan kura-kura duri atau matahari karena pada cangkangnya itu terdapat duri-duri pada bagian pinggirnya. Pada gambar kedua itu merupakan spesies Lepidoselis olivaceae atau sering kita sebut dengan penyu lekang zaitun. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi saya tentang kelas reptilia. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.